Pada era 90 dan 2000-an awal, Yamaha bisa dibilang adalah salah satu produsen yang bisa mengeluarkan motor bagus. Emang iya? Emang motor Yamaha sekarang nggak bagus? Bentar dulu. Di era 90-an, Yamaha adalah salah satu produsen motor yang bisa mengeluarkan motor reguler dengan spek di atas rata-rata kasarnya. Kita ambil contoh Yamaha RX King. Yamaha RX King pertama kali diperkenalkan oleh Yamaha pada tahun 1983 dan boomingnya di era 90-an ketika Yamaha melakukan beberapa upgrade di motor ini sehingga motor ini selalu mendapatkan pasarnya. Selain RX King, ada juga Yamaha RXZ. Yamaha RXZ mungkin tidak terlalu sukses seperti RX King, tapi RXZ memiliki spesifikasi yang bisa dibilang cukup mumpuni untuk motor tahun segitu. Kemudian selain keluarga RX, Yamaha juga pernah mengeluarkan motor lainnya, yaitu F1ZR atau Force One. Pada tahun 1997, Yamaha resmi memperkenalkan motor ini, dan iya, F1ZR bisa menjadi motor yang cukup oke di kelas motor bebek 2 tak. Sampai sini kita yakin Yamaha era 80-an akhir atau 90-an awal adalah versi terbaik dari inovasi Yamaha. Tapi kan inovasinya cuma di 2 tak aja. Ya memang, di era segitu motor 2 tak identik dengan motor performance. Kalau mau performance, 2 tak jawabannya. Bahkan untuk membuktikan hal ini, kita bisa melihat era MotoGP tahun itu. Eranya masih 2 tak, dan hal ini membuktikan kalau 2 tak adalah tentang performance. Namun terlepas dari motor 2 taknya, Yamaha sebenarnya pernah juga membuat motor yang bagus di kelas 4 tak, yaitu Yamaha Jupiter. Yamaha Jupiter terkenal menjadi motor bebek balap andalan anak bangsa. Kenapa bisa begitu? Tentu aja karena Yamaha Jupiter menggunakan mesin 5TP. Untuk membuktikan kehebatan mesin ini sampai saat ini masih banyak digunakan untuk keperluan balap. Apapun balapannya, 5TP adalah solusinya. Kemudian selain Jupiter, Yamaha juga pernah membuat motor 4 tak yang hebat juga dalam hal performance, yaitu Scorpio. Scorpio adalah motor pamungkas dari Yamaha. Motor ini memiliki segalanya untuk tahun segitu. Dimensi dapat, performance dapat, feel berkendara juga dapat. Ini motor bisa dibilang segala-galanya. Dan iya, kita bisa akui Yamaha Scorpio adalah salah satu motor terbaik di era keemasan Yamaha. Namun apakah motor-motor tersebut hebat? Kita mau ngomongin top speed dalam keadaan standar dulu. Di atas kertas, Yamaha RX King bisa memiliki top speed di atas 135 km per jam. Begitupun RXZ kurang lebih sama. Kemudian untuk Force One juga di atas kertas memiliki top speed di 120 km per jam. Lalu Jupiter memiliki top speed di atas kertas sekitar 115 km per jam. Dan terakhir, Yamaha Scorpio memiliki top speed ada di 135 sampai 140 km per jam. Jika kita lihat dari top speed keadaan standar, tentu aja motor-motor tersebut memiliki performance yang cukup bagus. Tapi bukan itu yang bikin motor ini spesial, yang mana mesinnya bisa di-upgrade sampai sedemikian rupa dengan kebebasan sedemikian rupa juga. Kasarnya, Yamaha seperti sudah mempersiapkan motornya untuk dijadikan motor balap. Kita ambil contoh lagi seperti Yamaha RX King dan RXZ. Dengan sentuhan tangan magis dan pemikiran yang cermat, mesin motor ini bisa tembus sampai 150 km per jam. Bayangin, mesin tahun 90-an bisa disetting sampai kecepatan segitu. Begitupun mesin Force One, dengan settingan yang pas, motor ini bisa melaju dengan cepat. Apalagi yang kelas 4 taknya nih, yaitu 5TP. Mesin ini juga bisa multifungsi dan bisa di-bore up sesuai dengan keinginan mekanik dan lainnya. Jadinya, ya, ini adalah motor ketika Yamaha benar-benar serius ingin berinovasi. Namun semua ini terhenti ketika era modern. Di era modern, Yamaha motornya terkesan hanya bermain desain aja dan mesinnya ya gitu-gitu aja. Tapi apakah Yamaha benar-benar tidak memiliki motor super lagi kayak zaman dulu? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Mesin motor Yamaha saat ini bisa dibilang hampir biasa aja semuanya. Hampir ya, nggak ada yang spesial. Tapi Yamaha tidak berfokus terhadap mesin untuk membuat motor yang hebat saat ini. Yang mana mereka saat ini berfokus terhadap teknologi. Salah satunya YS-CVT. Namun apakah YS-CVT teknologi yang hebat? Walaupun ya secara harfiah YS-CVT bukanlah teknologi baru, tapi penerapan teknologi ini untuk motor produksian massal, ya seharusnya YS-CVT adalah teknologi yang hebat. Namun kenapa Yamaha tidak berfokus terhadap performance lagi seperti era 90-an? Tentu aja hal ini bisa terjadi seperti produsen lainnya, yaitu adanya perubahan fokus. Di era 90-an, Yamaha memiliki fokus pada performa dan adrenalin berkendara. Namun saat ini, pasar motor lebih mengutamakan efisiensi bahan bakar, kenyamanan, dan kepraktisan. Misalnya di kelas bebek sport, Yamaha dulu punya Force One yang terkenal dengan kecepatan dan akselerasi yang cukup luar biasa. Tapi saat ini, Yamaha malah lebih fokus untuk mengembangkan motor seperti Yamaha MX King. Dan MX King memiliki mesin yang efisien dan lebih mudah dikendarai oleh banyak orang, bukan hanya pecinta kecepatan.
Itu mungkin adalah salah satu alasan utama kenapa Yamaha bisa seperti ini. Namun kenapa fokusnya bisa berubah? Tentu aja kompetisi di segmen motor semakin hari semakin ketat. Di era 90-an, Yamaha bisa dibilang sebagai salah satu pemimpin pasar dalam hal inovasi dan performa. Namun saat ini persaingan semakin ketat, terutama dengan merek seperti Honda, Kawasaki, bahkan merek-merek baru dari Cina dan India yang menawarkan motor dengan harga lebih murah dan fitur canggih. Kita ambil contoh dengan kompetitor utamanya yaitu Honda. Entah ini kompetitor, entah ini saudara. Karena mereka seperti saudara tapi terkesan musuhan. Buktinya bisa bikin sesuatu yang menghebohkan, yaitu kartel. Tapi di luar dari itu, strategi Honda dikenal memiliki pendekatan yang lebih strategis dalam merilis produk dengan fokus pada teknologi injeksi lebih awal dibandingkan Yamaha. Dengan adanya perubahan strategi yang dilakukan kompetitor, tentu aja Yamaha harus mengikuti strategi tersebut juga. Jika tidak, tentu aja akan tenggelam. Dan hal ini sudah banyak contohnya, misalnya di dunia gadget yaitu Nokia. Siapa yang akan menyangka Nokia bisa tumbang gitu aja? Jawabannya ya mungkin tidak ada yang menyangka. Tapi kenapa Nokia bisa tumbang? Tentu aja fokus bisnisnya tidak dirubah, semua tentang idealis. Jika semua tentang idealis, tentu aja perusahaan bisa kolaps. Iya kan? Kemudian faktor lainnya tentu aja biaya produksi dan profitabilitas. Maksudnya gimana? Jadi membuat motor performa tinggi dengan teknologi canggih, tentu aja hal ini membutuhkan biaya riset dan produksi yang sangat besar. Jika kita ingin bandingkan dengan biaya motor matic atau motor entry level, margin keuntungan dari motor performance biasanya akan lebih kecil daripada motor entry level. Kita tidak bisa pungkiri, profitabilitas adalah hal utama dalam bisnis. Jika hal ini tidak tercapai, bagaimana mungkin Yamaha bisa bertahan selama ini? Dengan adanya perubahan fokus dari hampir semua produsen Jepang ini, akhirnya pasar ikut berubah dengan sendirinya, yang berarti pasar tidak lagi sama. Kita coba bandingkan. Di era 90-an, anak muda biasanya akan lebih banyak yang tertarik dengan motorsport dan performa tinggi. Ini berbeda dengan saat ini. Walaupun performa tinggi juga masih dibutuhkan saat ini, tapi teknologi terbaru, desain terkini, efisiensi bahan bakar, efisiensi motor itu sendiri dan lainnya terkadang mengalahkan performance. Menariknya di sini adalah Yamaha bukanlah satu-satunya produsen yang melakukan hal ini. Bisa dibilang hampir semua produsen melakukan hal yang sama. Apakah Yamaha salah di sini? Jawabannya tentu aja tidak. Karena ya pasarnya memang sudah tidak ada. Tapi kan pasar motor sport fairing, patak dan lainnya juga cukup besar saat ini. Kenapa Yamaha tidak benar-benar membuat motor sport fairing yang mumpuni? Sebenarnya pasar motor sport fairing atau bisa dibilang pasar motor performance tidak ada apa-apanya jika dibandingkan pasar motor mainstream yaitu matic. Jika Yamaha fokus terhadap profitabilitas yang tinggi, maka mereka harus melakukan hal ini, mau tidak mau. Ini bisa kita lihat kasus serupa di Kawasaki. Kawasaki selalu bermain di motor performance, kasarnya motor idealis. Hasilnya, ya mereka memang memiliki profitabilitas. Tapi bagaimana jika kita bandingkan dengan Yamaha? Kawasaki tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Yamaha atau Honda yang melakukan perubahan fokus ini untuk membuat motor mainstream. Jadinya ya, bukan Yamaha tidak sanggup membuat motor super lagi kayak dulu, tapi nyatanya semua karena pasar yang sudah berubah. Jika pasar menuntut produsen untuk membuat motor super lagi kayak dulu, tentu aja produsen akan berlomba-lomba membuat motor super seperti zaman dulu lagi. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah benar-benar motor Yamaha sekarang bukanlah motor super lagi? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.